Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Terdekat di salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu, yang memuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita patut memuliakan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalamnya keselamatan, hidup dan kebangkitan kita. Marilah kita berdoa. Kami ingin melayani-Mu, ya Tuhan, melalui anugerah-Mu, kiranya keinginan baik kami menghasilkan buah, karena pengampunan yang kami terima dari-Mu akan berguna jika itu berkenan kepadamu. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Diamlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiran-Mu bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami, dan peliharalah kami dalam damai. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus anak-Mu. Baiklah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Renungan masa Prapaskah bagi kita pagi ini diambil dari bacaan Lukas 20 ayat ke-27 sampai 40 dengan tema keraguan akan kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Lukas 20 ayat ke-27. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah bagian dari mahkamah agama Yahudi. Kelompok lain adalah para imam yang adalah orang Saduki. Mereka hanya menerima tulisan Musa dalam Perjanjian Lama dan menolak kebangkitan, malaikat, dan surga. Tetapi mereka mengajukan teka-teki tentang kebangkitan kepada Yesus di hadapan orang banyak untuk membuat Yesus seperti orang bodoh. Mereka mengutip hukum Musa tentang seorang pria yang meninggal tanpa memiliki seorang anak. Adiknya menikahi janda itu. Maka anak pertama yang lahir dianggap menjadi anak pria yang meninggal. Dalam teka-teki, seorang pria meninggal tanpa anak dan adiknya menikahi janda abangnya, tetapi meninggal dan tidak mempunyai anak. Demikian terjadi sampai ke-6 adiknya itu meninggal. Orang Saduki itu bertanya, istri siapakah perempuan itu pada hari kebangkitan? Pertanyaan ini nampaknya sulit untuk dijawab Yesus. Perempuan itu tidak dapat menjadi istri ke-7 pria itu. Jika Allah memilih seorang dari ke-7 pria menjadi suami perempuan itu, maka dia akan salah kepada yang lainnya. Yesus dengan mudah menghancurkan teka-teki orang Saduki itu. Allah menganugerahkan pernikahan hanya untuk di dunia ini, bukan untuk masa kebangkitan.
Sekarang Yesus beralih kepada penolakan mereka akan kebangkitan. Dia juga menghunjuk kepada Musa, satu-satunya yang mereka terima dari perjanjian lama. Ketika berbicara kepada Musa, Allah berkata, "Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Keluaran 3 ayat 6. Jika tidak ada hidup setelah kematian, Allah pasti tidak menyebut dirinya, "Akulah Allah mereka." Akulah Allah membuktikan bahwa jiwa manusia akan mengalami kematian fisik dan menyatakan secara tidak langsung kebangkitan ketika Yesus kembali. Yesus mengkoreksi orang-orang Saduki, bahkan para ahli Taurat, musuh mereka, memuji Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sering lambat mempercayai hal-hal yang tidak nampak. Buanglah keraguan dan ketidakpercayaan kami, serta anugerahkanlah iman yang teguh akan kebangkitan dan hidup yang Engkau janjikan kepada orang yang percaya. Amin. Dekati salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkati dan memelihara kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.